Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 16 Juli 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas tentang saham-saham di sektor emas hitam atau batubara. Ya silahkan diikutin. Pada video kali ini saya akan membahas ada 8 saham. Baik, langsung saja kita ke saham pertama, ada Indi. Indi kemarin ditutup di harga 2.250 dengan perubahan harga minus 4,66%. Kalau kita lihat dari volumenya masih tipis, masih jauh dari volume 20. Dari bandar lokal keluar, dari bandar asing. Nah, ini ya, nanti bandar asing ini belum valid Bapak Ibu. Jadi ini saya cek tadi semua ke 8 sahamnya. Ini semuanya sama dengan tanggal 14 Juli. Jadi nanti kita ignore saja atau kita acukan saja ya untuk asing di tanggal 15 Juli ini masih belum valid. Dia volumenya masih sama semua dengan tanggal 14. Baik, kita langsung saja ke bandar detektor. Dari bandar detektornya dia netral. Yang beli ada GR, BKXA, yang jualan CC, YPPD. Nah, ini GR sama CC lebih besar, CC sedikit, tetapi di YP ini udah lebih besar distribusinya dibanding BK. Baik, kita sekarang ke teknikal. Secara teknikal ya kemarin juga saya sudah sampaikan, mungkin Indi atau saham-saham batubara ini ada technical rebound sementara. Ya, tapi ternyata ya ini langsung drop lagi, balik lagi ke bawah supportnya di bawah 2300. Oke, jadi untuk si Indi ini kemarin juga target penurunan pendeknya sudah tercapai di hari 4 Juli, lalu dia membal. Nah, memang saya sempat bilang juga ya, mungkin muji ke 2500 untuk Indi, bahkan tidak sampai, dia langsung balik lagi. Oke, jadi kalau sudah seperti ini, Indi peluang terbesar adalah menguji resisten uptrend line-nya ini atau menguji support di 2150 dan MA 200-nya lagi. Nah, ini terdekat untuk Indi. Nah, kalau seperti itu gimana? Ya, di sini ada beberapa probability atau kemungkinan. Ya, yang pertama kalau dia menguji sana, menguji di 1150-nya itu akan ada 1, 2, 3, 4, 5 kemungkinan seperti ini. Ini kemungkinan 1. Oke, kita geser. Kemungkinan 2 ya ini waving drop. Oke, ini jebol. Nah, dia nanti uji lagi ke sini baru sini. Nah, oke. Jadi yang mana ia belum tahu. Ini ada 2 kemungkinan seperti ini. Jadi silahkan Bapak Ibu hati-hatilah Bapak Ibu yang punya sahamnya, Bapak Ibu ini ya, atur sendiri resikonya seperti apa. Jadi sekali lagi saya nggak ada tebar fir sama sekali. Yang target terdekat ya, target terdekat ke 1488 atau area 1500 untuk Indi. Jadi untuk waving yang ungu ini potensi bisa terjadi itu. Ya, ini potensi bisa terjadi. Yang ditakutkan seperti itu. Jadi untuk kalau ISG kita kondisi seperti ini, double bottom ini kemungkinan agak sulit. Tapi tetap ada potensi karena ini belum terbentuk karena masih di tengah jalan. Gitu ya, untuk Indi tetap pasang resiko masing-masing. Baik, saham selanjutnya ada Doit. Doit ditutup di harga 334 dan perubahan harga minus 4,57%. Kalau dilihat dari volume juga masih tipis, masih di bawah volume 20. Untuk lokal juga jualan tipis. Asingnya di tanggal 14 masih jualan tipis. Oke, kita sekarang ke bandar detektor. Secara bandar detektor, Doit ini kemarin di netral ya. Untuk akumulasi bandarnya netral. Yang beli ada LG CPNI, yang jualan AK CSAT. AK ini sama CS ya mirip-mirip ya, netral, makanya yang mulai berubah tuh di KK ini. KK jualan gede, GR sama YU nya kalah akumulasinya. Oke, kita lanjut saja ke teknikal. Secara teknikal, Doit kembali ke area di bawah MA 200 nya
Ya, EMA 200 nya di 360 ini dia kembali jebol ke bawah, dan ya Doit ngikut untuk rebound sementara. Nah, tanpa disadari Bapak Ibu, ini Doit sudah waving sebenarnya. Ntar saya lihat F-nya ya, ini dia sudah waving hitungannya, ya kan? Gitu. Nah, ini ya mungkin ini ya wave kecilnya ya dari sini nih. Nah, ya kan? Nah, harusnya itu kan kalau dia bisa juga ini wave. Nah, ini gini bisa juga nih. Harusnya udah selesai, ya kan? Loh, kok dilanjut gitu? Dilanjut kecuali si Doit ini berhasil tidak membuat lower low baru. Nah, ini ya batasnya di sinilah. Minimal nggak buat lower low baru. Nah, ini baru bisa bilang terbukti berhenti. Yang dimana nanti akan waving lanjut ke atas gitu. Cuma kalau ini jebol ya sudah, ini masih potensi untuk lanjut lagi gitu. Jadi ini dilanjutin untuk ininya ya, wavingnya masih berpotensi lanjut untuk Doit. Jadi untuk Doit ya ini batas 312 ini udah batas terakhir. Ini jebol dah jauh Doit untuk dropnya lagi. Kenapa? Karena ini target penurunan dari crabnya si Doit. Seperti itu. Oke, untuk Doit. Lanjut, selanjutnya ada PTBA. PTBA ditutup di harga 3.940 dengan perubahan harga minus 2,96%. Kalau kita lihat dari volume juga menipis. Nah, lokalnya masuk terus, asingnya tanggal 14 sampai tanggal 12 nih masih diakumulasi. Nah, untuk tanggal 15 mari kita lihat ke bandar detektor. Secara bandar detektor dia di normal akumulasi. Yang beli ada SQGRXA, yang jualan ada YUDXAP. SQGR ini jualan lebih besar daripada yang beli cukup lebih besar daripada yang jualan. Dan itu cukup signifikan, cukup terasa. Nah, ini XA sama EP-nya udah mulai kalah sama kakak ini. Gitu. Oke, makanya dia normal akumulasi. Ya, kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini si PTBA ini kembali koreksi setelah breakout di 4000. Dia kembali lagi turun, cuma masih tertahan di MA 60 nya untuk PTBA. Nah, PTBA ini agak berbeda ya dari Doit dan Indi. Kenapa? Karena disertai dengan akumulasi yang cukup baik gitu. Nah, di sini dia masih belum berhasil menutup gapnya kemarin, belum menutup gap. Nah, kemungkinan kalau ini jebol dia mungkin nguji lagi ke 3850 dengan nutup gap. Nah, di sini juga masih ada gap 2 yang cukup jauh ya, cukup jauh. Ini gap yang kemarin udah tutup, jadi saya hapus. Jadi tetap hati-hati. Kalau batu bara yang lain jelek, ya ini ada kemungkinan ikut jelek gitu. Karena kayak Pegas pun tiba-tiba aslinya jualan gitu kan. Nah, ini lagi akumulasi, tiba-tiba jualan juga mungkin gitu. Nah, ini kalau dilihat memang ini bisa dibilang double bottom ya. Double bottom. Ini terlihat sekali. Nah, apakah dia bisa lanjut ke sini? Nah, ini yang harus dipastikan untuk PTBA. Dengan akumulasi yang hadir dan cukup besar dari bandar lokal dan asing, kalau dia nanti 3850 rounding lagi naik, nah itu masih bagus gitu. Oke, yang penting 4130 ini bisa dijebol nantinya lah gitu. Oke, atau dia bikin triple bottom juga mungkin, atau dia bikin crab dulu gitu ya mungkin. Cuma ini udah membentuk double bottom, tinggal confirm ke wave 4, jebol bisa ke 5 seperti itu ya untuk PTBA. Lanjut, selanjutnya ada ITMG. ITMG ditutup di harga 33.000 dengan perubahan harga minus 3,01%. Kalau dilihat dari volume ini sudah menipis, biasanya dia menyentuh volume 20 nya terus. Lokal jualan
asing kemarinnya sih jualan tipis. Kalau tanggal 15 nya mari kita lihat ke Bundle Detector. Ternyata ITMG ini dijual secara besar-besaran atau big distribusi. Yang jualan ada BKYUZP, yang beli SQYPCD. Ini BKYUZP ini jualannya sangat sadis. Oke, ini sadis sekali, yang nampungnya kecil-kecil banget. Jadi untuk ITMG ini harus hati-hati karena distribusi asingnya ternyata besar. Sayang belum muncul di sini. Ini harusnya cukup tebal. Ya, untuk ITMG. Nah, ITMG sendiri ini kemarin mau breakout resisten yang saya gambar biru ini 3400, cuma gagal, langsung breakdown lagi. Oke. Nah, jadi dia hampir apa ya, breakout lah, cuma karena areanya ini cukup tebal ya dia gagal gitu kan. Nah, di sini masih ada uptrend line channelnya yang warna ungu. Kesempatan ITMG terakhir adalah kalau dia ini ada 3 support ya, support ungu, support biru, dan support orange untuk ITMG. Nah, ini yang agak berbeda. Jadi ITMG masih punya kekuatan mantul di 3 lokasi. Mudah-mudahan itu bisa terjaga untuk ITMG. Nah, kalau dilihat juga ITMG ini wavingnya agak bagus. Kenapa agak bagus ya? Karena ini dia udah waving 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Ya, walaupun ya ini memang agak kelihatan aneh ya. Cuma ya ini waving pendek. Terus di sini dia sudah ada pantulan yang dimana dia juga ada waving. Nah, ini kalau 4-nya dia area sini aja, ini masih ada potensi ke 5 gitu ya, walaupun mungkin nggak nyampe sini tapi ke sini, terus nanti dia akan bikin crab seperti ini. Nah, ini kan rata-rata saham-saham dari pucuk sukanya bikin seperti ini kan. Nah, ini mungkin area-area sampai sini ya kita nggak tahu, terus dia jebol lagi, mungkin juga seperti itu. Oke, jadi ini gambaran sementara untuk wavingnya ITMG. Ini kita lihat aja ya, confirm seperti ini atau malah di 4 dia jebol gitu. Jadi kalau 4 ini jebol ya bye bye ini 3400 keduanya gitu. Oke, seperti itu untuk ITMG. Jadi sedikit berandai-andai lah ya, sedikit berandai-andai. Kita sedikit menggambarkan ya pola-pola ceritanya yang kita persiapkan nanti gitu. Nah, ini sebenarnya juga bisa juga ya kayak inverted head and shoulder gitu kan. Di sini naiknya. Nah, ini kepalanya, ini headnya, shoulder satu lagi. Terus ini lagi breakout. Nah, kalau ini dia nggak boleh jebol dari 3300-nya. Kalau jebol ya jelek gitu ya. Coba nanti inilah kita waving yang ini dulu aja ya, kita fokus di waving ini, semoga tercapai targetnya. Selanjutnya ada UNTR. UNTR ditutup di harga 2925 dengan perubahan harga minus 2,6%. Kalau kita lihat dari volume, dia masih breakout di antara volume 20-nya. Lokalnya ini udah mulai masuk setelah 4 hari jualan. Nah, kalau si asingnya kemarin tanggal 14 masuk tipis, tanggal 15 kita lihat ternyata dia di small akumulasi. Yang beli ada AKBKCC, yang jualan YUCSPD. Nah, ini AKBK belinya besar, lumayan besar, cuma CC-nya langsung tipis ya. Nah, ini YU sama CS ya kalah lah sejualan. Nah, tapi di sini dia candle merah dan dia setelah breakout di 2900 250 dia breakout, ternyata dia langsung drop lagi, jadi dia false breakout. Nah, ini juga ketahan di MA60-nya untuk UNTR. Untuk seperti ini kemungkinan dia akan retest lagi ke area 2800 sampai 2750-annya UNTR. Oke. Nah, untuk seperti ini memang ini wavingnya dia yang bagusnya dia bisa lebih menyamakan lah ya, menyamakan dengan tinggi sebelumnya di sini. Ini yang beruntungnya di sini dia sama. Kalau dia lebih rendah, nah itu yang jelek. Nah, jadi ini kalau saya lihat mungkin bisa juga ada potensi cup and handle rounding di 2800 terus nanti naik lagi mungkin, atau sampai area merah ini juga mungkin gitu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ada gap UNTR yang kemarin sudah ditutup dan ini bagus gitu.
Nah, sayangnya WNTR membuat gap lebih tebal lagi gitu. Ini di sini. Nah, ini gap ya Bapak Ibu. Ini gap sini sampai support. Nah, ini gapnya WNTR. Apakah tercapai? Mari kita lihat bersama. Seperti itu ya untuk WNTR. Lanjut, selanjutnya ada ADRO. ADRO ditutup di harga 2.760 dengan perubahan harga minus 5,8%. Kalau dilihat dari volume juga menipis, masih di bawah volume 20-nya. Secara lokal juga masih distribusi tipis. Asingnya mari kita lihat di bandar detektor. Secara transaksi kemarin dia small distribusi. Yang jualan ada KZ, YU, AKB, KCS. Waduh, kacau. Yang beli GR, YP, CP, AZ, XCMG. Ya, ini kenapa tadi saya baca sampai bawah? Kenapa? Ya karena ini bandar semua yang jualan. Ya, untuk ADRO ini bandar semua yang jualan. Yang belinya ya ada bandar, ada lokal gitu. Cuma tipis-tipis. Oke, ya ADRO lagi-lagi ini ya nutup gap yang kita gambarkan sebelumnya. Nutup gap, jadi ini masih berpotensi untuk lanjut turun ke area sini dulu 2700-an ini. Nah, kalau ADRO ada pantulan dikit-dikit di sini mungkin bagus. Cuma kalau dilihat ya ADRO ini juga udah waving drop gitu, ya kan? Waving drop. Nah, ini jadi saya udah nggak mau inilah Bapak Ibu ya, nggak mau yang ngomong terlalu gimana-gimana. Bapak Ibu juga kalau nonton bener-bener nonton juga tahu analisa saya seperti apa gitu. Oke, jadi saya sama sekali lah nggak ada yang namanya nebar-nebar fear, percuma ya kan. Kemarin saya bilang bisa sampai sini, nutup gap dulu, begitu naik dihujat. Mana ada nutup gap, ternyata langsung dibanting 5,8%, bingung dah ya kan. Dan dia ini benar-benar tertahan di garis warna ungu ini untuk ADRO ya kan. Ini garis ungu yang saya gambarkan kemarin, uptrend channelnya si ADRO, dia tertahan benar-benar di sini. Jadi ini masih valid ya, bahkan sangat valid kok menurut saya. Walaupun tembus-tembus dikit ya itulah ya, yang jelas dia nggak bisa jebol area situ gitu. Nah, ini waving turunnya Bapak Ibu. Ini yang kalau kita lihat ini masih waving turun. Apakah tercapai di area target penurunan di 2260-an ini? Kita lihat aja. Entah dalam waktu dekat atau agak lambat gitu ya. Yang perlu disampaikan adalah target penurunan itu butuh waktu Bapak Ibu. Oke, butuh waktu. Ada yang berbulan-bulan, ada yang berminggu-minggu, ada yang dalam 1 hari. Kalau ingat raja ya bahkan berapa hari, 4 hari, seminggu itu langsung tercapai targetnya karena dia naik terus. Nah, kalau ini kan dia ada turun naik tapi diombang-ambing. Jadi makanya saya juga sudah ingatkan, hati-hati kena jebakan di sini gitu loh. Bapak Ibu beli di sini, naik merasa bangga, nggak dijual, ya culas lagi gitu kan, rugi lagi. Nah, makanya TP sementara di sini kayaknya cukup langkah yang ini ya, baik gitu, keputusan yang baik. Kalau TP 3%, 5% itu 3% lah ya, 3% sehari 2 hari itu masih bisa kemarin gitu. Oke, seperti itu ya untuk ADRO. Jadi masih harus hati-hati. Dilihat aja 2700 sama di harga 2600 nanti akan seperti apa untuk pergerakan harga ADRO. Oke, selanjutnya ada ADMR. ADMR kemarin ditutup di harga 1545 dan perubahan harga minus 6,93%. Kalau dilihat dari volume ini juga masih tipis, masih di bawah volume 20-nya. Secara average jadi big distribusi, yang jualan CS, BK, NIAK, yang beli BB, KI, YPPD. Nah, ini CS, BK, AK ini jualan deras banget ya, CSBK-nya ngeri. Nah, ini yang menyebabkan ADMR kembali lagi drop. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ADMR kalau nggak kuat di atas uptrend channel ini, dia akan kembali turun dan benar. Oke, dan ternyata ini ada atap
atap yang downtrend ya, yang bagian atap ini juga belum diuji lagi sama si ADMR. Oke, ini belum diuji lagi, jadi masih berpotensi untuk lanjut turun. Dan ini udah jebol kedua kalinya. Ada dua wave yang dimana ini bisa seperti ini. Nah, bisa seperti ini, waving turun, atau ini waving double bottom. Nah, kalau udah double bottom pada senang ya kan, pastilah bisa cuan kan gitu. Nah, di sini ini warna biru. Nah, oke, saya izin taruh sebelahnya Bapak Ibu biar nggak tabrakan. Jadi ini secara waving seperti ini. Oke, waving udah jebol support, kita tarik dari jebol support pertamanya, terus ini waving ke area sini. Kenapa? Ini adalah area support. Jadi saya meletakkan ADMR ini di area-area support untuk wavingnya nanti ya. Coba bentar, seperti ini. Oke, ini pantul di sini, ini mantul ke resisten lagi, terus dia drop. Apakah mungkin? Ya belum tahu. Oke, saya nggak mau sotoy, jadi ya ini gambaran aja untuk perjalanan kita nanti gitu ya. Jadi akan seperti apa, ada dua skenario, silahkan diikutin atau dicatat kalau Bapak Ibu berkenan. Baik, saham terakhir ada SMDR. SMDR ditutup di harga 2.640 dan perubahan harga minus 0,75%. Kalau dilihat dari volume menipis, kemarin sempat besar ya. Secara bandar lokal dia jualan, setelah 4 hari dia mulai masuk. Nah, bandar asing kemarinnya tanggal 14 masuk besar. Nah, cuma ini harusnya big distribusi nih. Dia merah ini harusnya tanggal 15. Kadang nggak sesuai dengan bandar detektornya ya. Baik, secara bandar detektor SMDR di big distribusi, yang jualan ada AK, CCDH, yang beli YPKK, PD. Ini AK sama CC jualannya terus, tapi yang nampung kecil-kecil banget. Nah, kita ke teknikalnya. Secara teknikal memang SMDR ini sudah breakout dari downtrend channelnya ini. Oke, berhasil breakout, good. Tapi memang saya juga udah sampaikan kemarin di video ya, SMDR mampu nguji nggak 2700-nya ini. Ya ternyata dia masih gagal nguji sampai hari Jumat kemarin. Oke, saya ingat betul di situ saya sudah sampaikan bisa nguji nggak 2700, bisa, cuma masih gagal ternyata kan. Nah, di sini juga candle udah hammer kebalik. Apakah akan berbalik arah? Nah, ini yang harus follow the trend lagi. Gitu. Nah, tanpa disadari, lagi-lagi ini waving Bapak Ibu. Dia di sini bisa juga, atau di sini bisa juga. Yang jelas kita coba tempel di sini dulu ya. Tempel di sini dulu, dia drop bisa sampai ke sini. Area MA 200-nya. Atau di area-area support sini lah ya. Nih sini. Nah, bisa nggak sampai sini gitu. Ini waving ternyata nih Bapak Ibu. Dia waving, ya kan, masih jauh. Seperti itu. Ini emang kalau dibilang kok kayak agak aneh ya. Ini gambarnya sementara aja dulu. Belum tentu, ini kan bukan targetnya gitu. Ini bukan target. Ini kan kita masih gambar. Tapi kalau misalnya mau gambar yang benar ya di sini, yang udah kebentuk gitu kan, udah selesai wavingnya. Gitu. Ini gambaran aja, mungkin nggak seperti ini gitu. Oke, Bapak Ibu, untuk SMDR jadi masih tolong batasi resiko. Oke, karena saya juga tuh kalau udah nanya nyangkut harus gimana gitu. IHSG kita kan lagi kurang sip ya. Bukan lagi uptrend, bahkan lagi mau cenderung ke downtrend sekarang. Oke, lagi perjalanan menuju downtrend, jadi harus hati-hati, tetap jaga cash. Karena trading di saham saat IHSG downtrend itu sangat sulit. Untuk dapat backer 10% aja tuh sulit sebenarnya. Nah, ini udah dikasih kemarin lebih. Oke, lebih yang saya ingat betul kok, saya di area-area sini ini dibilang nggak valid, dihujat gitu. Nggak apa-apa, malah bagus lah. Berarti harganya kan naik gitu, karena saya nganalisa turun. Kalau saya nganalisa naik, habis itu ternyata turun, ya dihujat lagi, ya nggak apa-apa gitu.
ya. Jadi di sini saya hanya mencoba menolong, semoga bermanfaat. Saya juga sekalian belajar ya, gitu, ngeliatin saham seperti ini. Ya, kalau ada koreksi, ada masukan, chat aja di kolom komentar ya Bapak Ibu. Jadi Antam Inco itu sudah nyampe target, jadi harus hati-hatilah yang di sini yang sudah terlihat target-targetnya gitu kan, turun atau naiknya, nah itu di follow aja. Oke, follow the trend seperti itu. Ya baik, demikian Bapak Ibu video kali ini, semoga bermanfaat ya. Salam sehat selalu.